Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SIA di sini akan menjelaskan tentang fraud. Di sini kami berempat. Yang pertama ada Cynthia Safira Agustin, yang kedua Tafakurinas, yang ketiga Sinta Refta Harpianti, dan yang keempat ada Mia Yasminia Akmal. Topik bahasan kita untuk pertemuan ini yaitu yang pertama ada hijacking, yang kedua ada buffer overflow attack, yang ketiga ada data diddling, yang keempat email threats, yang kelima carding, yang keenam chipping, dan yang ketujuh ada trapdoor atau backdoor. Selanjutnya untuk bahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang pertama, hijacking. Hijacking adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyusup ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang yang disebut dengan hacker. Yang sering dilakukan oleh hijacking adalah session hijacking. Prosesnya yaitu pengambilan kendali session milik user lain setelah sebelumnya pembajak atau hijacker berhasil memperoleh autentifikasi ID session yang biasanya tersimpan dalam cookie. Session hijacking menggunakan metode capture, brute force, atau reverse engineer. Contoh kasus pembajakan software di Indonesia. Berdasarkan laporan Business Software Alliance (BSE) dan International Data Corporation dalam Annual Global Software Piracy Study 2007, Indonesia adalah negara terbesar ke-12 di dunia dengan tingkat pembajakan software. Software dibajak dan dijual dengan harga sekitar 4-5 dolar di pasaran. Bahkan perangkat lunak yang sudah dijual dengan harga 5 dolar pun masih dibajak dan dijual dengan harga 2 dolar saja. Banyaknya pembajakan ini juga telah menghapus kesempatan meningkatkan pendapatan lokal senilai 1,8 miliar dolar. Tips menghindari hijacking yang pertama dengan menggunakan cookie dan yang kedua dengan filter sembunyi. Yang kedua adalah buffer overflow attack. Buffer overflow attack adalah sebuah kelemahan yang mudah untuk ditemukan dan dimanfaatkan oleh hacker dalam sebuah sistem, aplikasi, dan operating system. Menyimpan untuk sementara perintah yang mereka dapat di memori tertentu yang biasa disebut buffer memory. Contoh kasus buffer overflow attack. Menurut CNN Indonesia, Facebook mengungkapkan cara NSO Group melalui spyware. Pegasus bisa meretas WhatsApp hanya melalui panggilan telepon. Pegasus dapat mengaktifkan kamera, mikrofon, dan mengambil data-data pribadi meski telepon tidak diangkat oleh korban. Dilansir dari Wired, penasihat keamanan Facebook, kerentanan WhatsApp berasal dari jenis book umum yang dikenal sebagai buffer overflow. Buffer adalah digunakan untuk menyimpan data tambahan. Peretas dengan sengaja membebani buffer sehingga data meluap ke bagian lain dari memori ponsel. Hal ini mengakibatkan ponsel crash atau dalam beberapa kasus bisa dijadikan celah oleh peretas untuk mengambil kontrol lebih dari ponsel. Tips menghindari buffer overflow attack. Yang pertama adalah menghindari penggunaan library files. Yang kedua, filter input dari pengguna. Dan yang ketiga, mencoba tes aplikasinya. Yang ketiga, ada data diddling. Data diddling adalah mengubah data sebelum, selama, atau setelah dimasukkan ke sistem. Perubahan itu dapat dilakukan untuk tujuan menghapus, mengubah, atau menambah sistem data utama. Contoh kasus data diddling, staf kantor broker di Denver mengubah transaksi untuk mencatat 1.700 saham Loren Industries seharga $2
2.500 sebagai saham di Long Island Lighting berharga lebih dari 25.000. Tips untuk menghindari data deadling: yang pertama, penggunaan firewall. Yang kedua, melakukan backup secara rutin. Yang ketiga, adanya pemantau integritas sistem. Yang keempat, penggunaan Secure Socket Layer atau SSL. Yang keempat, ada email threat. Untuk kejahatan yang dilakukan, gunakan fasilitas email sebagai penghubung untuk melakukan tindak kecurangan. Bentuknya bisa berupa malware dan spam. Contoh kasus email threats. Menurut liputan6.com, pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Subdit Cybercrime Polri membeberkan sebuah kasus besar yang menggunakan modus pembajakan email di Indonesia. Perkara ini tidak pernah terekspos secara luas di media massa. Itu Erikson Siregar, penyelidik yang ikut menguak kasus tersebut, menyebut nama perusahaan yang rugi besar akibat pembajakan email. Sebut saja dengan inisial PT IFA. Menurut Ibtu Erikson, PT IFA melakukan transaksi bisnis dengan sebuah perusahaan asal Cina yang berkedudukan di Irak pada 30 September 2015. Nilai transaksinya mencapai 202.539,05 US dollar atau berdasarkan kurs saat itu nilainya mencapai 2,9 miliar. PT IFA menagih uang pembelian silikon mangan tersebut ke sebuah perusahaan perantara di Hong Kong. Tagihan dikirim lewat email, komunikasi pun terjalin. Untuk cara pencegahnya, pertama, dalam hati-hati membuka file attachment, kenali dulu file tersebut, kegunaan, fungsinya, dan dari penyedia jasa yang benar atau tidak. Biasanya penyedia jasa layanan yang benar jarang sekali menyertakan file attachment, kecuali informasi yang bisa dibaca pada email tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan antivirus yang sudah memiliki fasilitas internet security dan hak yang berbayar. Yang kelima, carding, yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga dapat merugikan orang tersebut, baik material maupun non-material. Pelaku carding tidak seorang diri, pelaku ini melibatkan pihak di antaranya sebagai berikut. Carder adalah pelaku dari carding. Carder menggunakan email, banner, atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, di mana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Yang kedua, netter. Netter adalah pengguna internet atau yang gemar internet. Untuk yang ketiga, bank. Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang keempat, ada cracker. Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki, seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak lainnya. Contoh kasus carding, artis Tias Mirasih dan Giselle
Tasya akan diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus kejahatan carding. Carding merupakan kegiatan berbelanja dengan cara membobol kartu kredit seseorang, sebagaimana diketahui Direkskrimsus Polda Jatim Kombes Gideon Arif Setiawan membenarkan pemanggilan dua artis ini. Rencananya keduanya akan diperiksa. Informasi yang dihimpun kasus ini berawal dari sebuah akun Instagram yang menjual tiket. Akun tersebut menawarkan promo tiket penerbangan hingga hotel, dan tiket inilah yang diduga sebagai barang hasil carding. Yang keenam, ada chipping. Chipping yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Contoh kasus pada chipping yaitu Shark Tank Television, Barbara Corcoran ditipu dengan modus penipuan phishing senilai hampir 400.000 dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 oleh seorang hacker di dunia maya. Dia menyamar sebagai asistennya dan mengirim email ke bookkeeper untuk meminta uang terkait investasi real estate. Usaha apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, ada mengembangkan kebijakan, peraturan, prosedur, proses, mekanisme, dan standar yang harus dipatuhi seluruh pemangku kepentingan dalam wilayah organisasi. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti vendor, ahli keamanan informasi, institut penanganan insiden, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan berbagai program dan aktivitas bersama yang mempromosikan kebiasaan pada keamanan informasi. Yang ketujuh ialah trapdoor atau backdoor. Backdoor merupakan sebuah portal yang menyerang sebuah software atau sistem komputer yang biasanya tidak terdokumentasikan. Tetapi istilah backdoor memang lebih sering digunakan dalam konteks hacking. Dalam hacking, backdoor adalah portal rahasia yang digunakan oleh hackers dan badan intelijen untuk mendapatkan akses gelap ke sebuah software, website, dan atau sistem komputer. Contoh kasus trapdoor dan atau backdoor terjadi di Amerika Serikat, yaitu pada NASA dan Departemen Pertahanan AS. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan AS dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah, termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar Amerika Serikat. Karena tindakannya tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman. Bagaimana cara menghindari backdoor atau trapdoor? Yaitu yang pertama, mengaktifkan firewall. Yang kedua, lebih berhati-hati dengan software yang open source. Yang ketiga, menggunakan software antivirus. Dan yang keempat, lebih berhati-hati dengan email yang kalian terima. Selanjutnya, fraud triangle. Fraud triangle apa sih? Fraud triangle terdiri dari tiga komposisi. Yaitu yang pertama opportunity, yang kedua adalah pressure, dan yang ketiga adalah rationalization. Fraud sendiri berarti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, mencurangi dan berbuat curang terhadap seseorang, menipu, mengakali kecurangan, perbuatan yang curang, ketidakjujuran dan keculasan. Yang pertama, kesempatan atau opportunity, yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Yang kedua, ada tekanan atau pressure, adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Dan yang ketiga, pembenaran atau rationalize, merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Ada dua aspek pembenaran dalam fraud yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sekian dari kelompok
2 SIA. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.